Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Cakrawijaya dari Prodi Ilmu Hukum 2025A ingin melanjutkan materi yang ada di buku Suhino. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap siklus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkannya dalam gambar yang sangat sederhana bila dijajarkan dengan keadaan yang senjatanya. Yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles. Tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu sosial itu suatu penyebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya kalau menurut Polybius bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani. Tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimana ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi. Karena memang ajarannya inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal. Yang meskipun termasyhur dan terkenalnya itu bukan karena keaslian daripada pikiran-pikiran yang abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori dari ajaran kaum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya, yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. 2. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 Masehi. Ia juga seorang ahli kasusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat dalam banyak hal yang meniru hasil-hasil karya dari sarjana-sarjana Yunani. Ini terjadi dari nama kedua buah buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica tentang negara dan De Legibus tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buah buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunan meniru susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian isinya jauh lebih kurang bernilai bila dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikiran-pikiran yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan yang harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian rasio di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epikurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan fungsinya negara sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Cicero berpendapat
bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintahan yang baik pula. Kiranya di sini yang dimaksud adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik. Tetap meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dari pemerintahan, kiranya demokrasi adalah rumah lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Ceciro mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan rasio yang murni tadi. Dan oleh karena itu, hukum positif berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat. Rasio yang murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Bagi Ceciro, hukum adalah satu-satunya ikatan dalam negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melulu untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pamrih tertentu. Akan tetapi, hukum alam dengan kesusilaan itu moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikian ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. 3. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero. Ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidup Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya, sedangkan orang yang mempunyai kemungkinan menarik diri ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah juga yang disarankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepas dirinya dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada masa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintah dari Kaisar Marcus Aurelius yang tersusun dengan baik menunjukkan ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasar alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis tetap kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem divide et imperia. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kesatuan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat, dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistemnya, divide et imperia. Kemudian karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jatuh Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material, dan bukan lagi dari sudut filsafat.
melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya lah bahwa perkembangan sejarah pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. C. Zaman abad pertengahan. Di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan ini dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keberuntungan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Augustinus, ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, kemudian setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430, sedangkan jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi baru terjadi setengah abad kemudian, dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindari lagi keruntuhan ketatanegaraannya. Sedang sebaliknya, kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang terus dan kemudian menggantikannya, karena tidak sedikit kekaisaran yang memberi hati kepada penganut-penganut agama Kristen ini. Maka kemudian timbul susunan organisasi gereja yang ada hubungannya dengan urusan-urusan keduniawian, yaitu suatu kekuasaan keduniawian yang semula ditolak oleh kaum gereja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya hal ini merupakan suatu soal yang tidak dapat diabaikan. Pada zaman abad pertengahan ini tidak banyak memberikan kesempatan terhadap perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum, serta ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, karena cara orang berpikir pada zaman abad pertengahan itu kurang kritis. Segala hal di dunia ini selalu dikembalikan kepada asalnya, yaitu Tuhan. Dengan demikian, lenyaplah alasan yang kuat bagi orang untuk mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Pemerintah kerajaan membiarkan segala sesuatu di lapangan agama, kesusilaan, dan adat istiadat, asal saja hal itu semua tidak membahayakan kerajaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang sejak semula menarik perhatian istimewa dari pemerintahan kerajaan Romawi terhadap penganut-penganut agama Kristen tersebut ialah hasilnya sikap yang istimewa dari mereka terhadap pemerintahan kerajaan, sebab mereka tidak mau mengenal dan menerima sikap yang lazim terhadap aliran-aliran lain, dan berpendapat bahwa hanya mereka sajalah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang lebih tinggi artinya daripada yang lain-lain, dan pendirian mereka sekali-kali tidak dapat dan tidak mau mengakui yang lain-lain itu sederajat. Dengan demikian, agama Kristen sejak semula telah menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu persoalan tentang gereja dan negara. Inilah yang antara lain dianggap oleh raja-raja sebagai alasan untuk mengajar, menangkap, dan menganut secara kejam terhadap penganut-penganut agama tersebut. Tetapi hal ini kemudian tidaklah mematikan agama tersebut, melainkan malahan makin menambah banyaknya penganut-penganut agama tersebut. Menurut penganut-penganut agama Kristen tadi, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang harus ditaati dengan secara patuh, karena pertama-tama yang harus ditaati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Suatu aliran yang memperkuat ajaran agama ini ialah aliran skolastik,
karena aliran skolastik ini menjelaskan bahwa ilmu itu harus mengabdi kepada agama. Jadi sudah mulai sejak pada permulaan zaman abad pertengahan, pandangan hidup itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Lebih-lebih setelah agama Kristen ini diakui sebagai agama resmi dari negara, dan sebagaimana akibat daripada pengakuan ini, maka agama Kristen lalu mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja dengan dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil daripada Tuhan untuk memerintah di dunia. Setelah dunia. Sebagai akibat lebih lanjut ialah orang juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak mempunyai kebebasan berpikir. Oleh karena segala-galanya harus tunduk pada perintah Tuhan. Dan kalau ada pemerintah Tuhan yang tidak terang, yang boleh dimenafsirkan adalah pemimpin-pemimpin gereja, khususnya paus. Semula memang gereja itu hanya mempersoalkan soal-soal agama saja, soal-soal keagamaan saja. Tetapi lama-kelamaan ikut juga mempersoalkan soal-soal keduniawian, juga soal-soal ketatanegaraan. Kemudian pandangan yang teokratis dari agama Kristen ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan, juga negara. Itu pada hakikatnya adanya adalah atas kehendak Tuhan, yaitu ada pertentangan mengenai hakikat dan sifat daripada negara, pertentangan mengenai sifat-sifat kekuasaan dan lain sebagainya. Maka pertentangan itu sebetulnya adalah pertentangan atau perbedaan antara negara dengan gereja. Sebetulnya adalah pertentangan atau perbedaan antara gereja, antara raja dengan paus. Sedangkan yang menjadi pokok pangkal pertentangan itu tidak lain adalah siapakah di dunia ini yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan. Tegasnya, siapakah di dunia ini yang mempunyai kekuatan yang tertinggi, yang dapat memutuskan dalam tingkat tertinggi dan terakhir? Negara ataukah gereja, raja ataukah paus? Tetapi kiranya tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya pada zaman awal pertengahan itu semua orang telah sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Hanya saja pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakilinya, raja ataukah paus? Inilah yang dipersoalkan. Mengenai hal ini, ada yang mengatakan bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini, jadi yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah raja, tetapi ada pula yang mengatakan paus. Mereka yang menjadi penganut raja itu disebut kaum laikis, sedangkan mereka yang menganut paus disebut kaum kanonis. Dari masing-masing pihak ini tidak ada yang mau mengalah. Segala tulisan-tulisan dan perdebatan-perdebatan berkisar pada soal-soal keagamaan dan kekuatan. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa perbedaan berpikir mereka itu hanya terletak pada siapakah dunia ini, khususnya di dalam negara itu, dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang dianggap sebagai wakil daripada Tuhan, raja atau paus. Karena baik dari kaum laikis maupun kaum kanonis itu keduanya berpendapat bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang meliputi alam semesta ini adalah Tuhan, bukan pelaksanaannya di dunia ini siapakah yang mewakili. Kaum laikis mengatakan bahwa tidak hanya gereja saja yang mempunyai tugas dan tujuan etis memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga, bahkan negara itu ada yang lebih dahulu daripada gereja. Maka kekuasaan tertinggi di dunia ini harus ada pada tangan raja. Sedangkan kaum
kanonis mengatakan bahwa kekuasaan yang asli di dunia ini adalah paus, dan raja itu hanya mendapatkan kekuasaan tersebut dari paus. Jadi raja itu sebetulnya tidak memiliki kekuasaan yang asli. Oleh kaum kanonis, kekuasaan yang ada pada paus ini yang ada pada raja itu diumpamakan seperti halnya matahari dengan bulan, bahwa sinar yang asli itu ada pada matahari, sedangkan bulan tersebut hanya mendapatkan sinar dari matahari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.